어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Suarlendi dan teman saya Jessica Katrinowat. Di sini kami akan membahas sedikit tentang indera penciuman. Indera penciuman itu apa sih? Nah, indera penciuman adalah kemampuan manusia untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bau. Indera ini memungkinkan kita merasakan berbagai aroma dan menciptakan pengalaman sensorik yang kaya melalui indera penciuman di hidung. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung yang terdapat pada manusia ada 2 buah lubang dan keduanya berfungsi sebagai pelindung hidung dari ancaman yang datang dari luar. Kemudian lubang hidung juga berperan sebagai penentu ukuran sesuatu yang dapat masuk ke dalam hidung dan lubang hidung juga langsung berkaitan dengan rongga hidung. Yang kedua adalah septum. Septum merupakan pemisah yang ada di antara kedua lubang hidung. Septum terdiri dari tulang lawan dan dinding septum dilapisi dengan lendir serta memiliki pembuluh darah yang di dalamnya berguna untuk melembabkan dan mengatur suhu darah yang masuk melalui hidung. Yang ketiga, bulu hidung. Bulu hidung merupakan bagian yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Nah, hidung sebagai tempat masuknya udara, maka akan dengan mudah masuk berbagai macam udara seperti udara yang bersih maupun tidak. Jadi, bulu hidung berfungsi untuk menahan kotoran dari udara yang masuk agar tidak dapat masuk ke organ pernapasan lain di dalam tubuh. Jadi, bulu hidung itu berfungsi untuk penyaring udara-udara yang akan masuk melalui hidung. Yang keempat, rongga hidung. Rongga hidung terletak pada bagian belakang cuping hidung dan berperan sebagai saluran pembersih utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung juga memiliki peran untuk melanjutkan udara yang masuk dan mengarah ke tenggorokan. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi sebagai penjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. 5. Sinus hidung. Sinus adalah bagian yang berbentuk rongga dan terletak di sekitar hidung. Manusia memiliki sinus paranasal yang terdiri atas 4 pasang sinus hidung yang semuanya akan berakhir pada rongga hidung. Keempat bagian sinus tersebut adalah sinus maxillaris di tulang pipi, sinus frontalis di tengah dahi, sinus ethmoidalis di antara mata, dan sinus sphenoidalis atau di belakang rongga hidung. Jadi teman-teman, sinus hidung berperan sebagai pelembab dan penyaring udara, menjaga pertukaran udara di daerah hidung, memaksimalkan kualitas udara, dan memproduksi lendir yang mengalir di dalam hidung. Yang pertama, sinus maxillaris, yang merupakan sinus paranasal terbesar, berada di bawah mata di tulang rahang atas atau tulang maksila, atau berada di lubang di belakang hiatus semilunaris hidung. Yang kedua, sinus frontalis. Sinus ini terletak di atas mata di tulang dahi atau frontal yang menyebabkan adanya bagian kasar pada dahi. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah ditunjuk. Yang ketiga, ada sinus ethmoid yang terbentuk dari beberapa sel udara yang terpisah di dalam tulang tapis atau ethmoid antara hidung dan mata. Yang keempat dan yang terakhir adalah sinus sphenoid. Sinus ini terletak di tulang baji atau sphenoid. 6. Saraf hidung. Saraf hidung juga disebut sebagai olfaktori, merupakan salah satu bagian dari saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Sebagai saraf kranial 1, saraf pada hidung ini berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman, serta saraf ini juga berperan sebagai penerima rangsangan aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup. Fungsi dari saraf ini juga berhubungan dengan rasa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh. Yang ketujuh, tulang rawan hidung.
Nah, tulang rawan hidung merupakan tulang yang membentuk hidung itu sendiri. Tulang rawan hidung merupakan bagian yang elastis dan kuat yang juga membentuk bagian ujung hidung serta menyusun bentuk hidung. 8. Saluran hidung atau nasofaring. Bagian saluran hidung merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus sistem pernapasan tubuh manusia, karena bagian ini merupakan bagian penghubung antara hidung dengan tenggorokan. Di dalam nasofaring terdapat tuba eustachios atau saluran penghubung telinga dan tenggorokan dan tonsil adenoid. Kemudian nasofaring berfungsi sebagai pengatur tekanan udara serta pelindung dari infeksi. Fungsi hidung. Fungsi yang pertama sebagai alat respirasi atau pernapasan. Fungsi hidung sebagai organ pernapasan merupakan hal yang utama kenapa adanya hidung dalam organ tubuh manusia. Sebagai alat pernapasan, hidung akan menghirup oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh melalui organ dalam lainnya hingga ke paru-paru. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai jalur keluarnya karbon dioksida yang juga tidak jauh berbeda dengan mulut. Sebagai aktor utama dalam proses respirasi, hidung sebagai tempat masuknya udara juga memiliki tempat untuk menyaring, menghangatkan, serta melembabkan udara yang diterima. 2. Sebagai indera penciuman, selain sebagai alat pernapasan yang utama, hidung juga berperan sebagai fungsi utama dalam penciuman tubuh. Dalam proses penciuman ini, hidung akan terkoneksi dengan otak melalui saraf kranial dan akan menimbulkan serta menciptakan ingatan terhadap penciuman sesuatu. Dalam proses penciuman, hidung dibantu oleh mukosa penciuman di rongga hidung bagian atas yang di dalamnya terkandung kelenjar hidung yang disebut sebagai kelenjar penciuman. Yang ketiga, koneksi dengan rasa. Maksudnya di sini adalah bahwa hidung sebagai indera pengecap dan organ pernapasan memiliki hubungan dalam mempengaruhi rasa yang dirasakan oleh lidah si indera perasa. Peran penciuman di sini adalah sebagai penyempurna dari rasa yang berhubungan dengan bau. Tidak jarang bahwa manusia akan dapat mengetahui rasa dari sesuatu hanya melalui penciumannya saja. Itulah salah satu hasil dari hubungan antara penciuman dengan rasa. Yang keempat, terhubung dengan memori. Sebagai indera penciuman, tentu memiliki banyak fungsi dari penciuman itu sendiri. Salah satunya adalah akan secara tidak langsung mengingat akan sesuatu ketika mencium sebuah aroma atau bau. Semisal saja ketika mencium sebuah aroma parfum, maka saraf hidung yang terhubung dengan otak akan langsung merespon hal tersebut dengan ingatan atau memori akan seseorang yang dikenal yang menggunakan aroma parfum tersebut. Begitu juga dengan aroma makanan yang tercium dari jauh. Dalam hal ini, terkadang ingatan juga akan mempengaruhi penciuman dan aroma dari makanan yang ada di ingatan otak. Dengan mengingat sebuah makanan, maka secara langsung akan dapat mengingat dan bahkan merasakan aroma dari makanan tersebut. Yang kelima, sebagai penyaring udara. Sebagai organ utama yang mengatur keluar masuknya udara yang dibutuhkan dalam sistem pernapasan, hidung tentunya memiliki fungsi sebagai penyaring udara. Fungsi ini bisa dikatakan sangat penting bagi keberlangsungan kesehatan dari udara yang masuk melalui hidung. Hidung memiliki beberapa bagian seperti rambut halus yang dapat menyaring udara yang masuk beserta dengan kotorannya. Dengan penyaring udara ini, tubuh akan mendapatkan udara yang diinginkan, yaitu udara yang bersih dan bebas dari kotoran serangga atau bahkan hal lainnya. Selain itu, hidung juga memiliki fungsi alami sebagai penghangat udara yang dingin, serta hidung juga dapat berfungsi sebagai pelembab udara yang terlalu kering. Sehingga setelah melewati hidung, maka udara yang masuk merupakan udara yang sudah menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Proses indera penciuman dimulai ketika zat kimia dari suatu benda menguap dan masuk ke dalam hidung. Di dalam hidung terdapat sel-sel penciuman yang sensitif terhadap zat-zat ini.
Selanjutnya, sinyal-sinyal dari sel-sel penciuman ini dikirim ke otak melalui saraf penciuman dan otak menginterpretasikan informasi tersebut sebagai aroma atau bau tertentu. Yang pertama, salesma atau cold dan flu. Penyakit yang diakibatkan oleh virus bernama influenza ini menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Terkadang juga muncul gejala seperti demam dan sakit di persendian yang disertai rasa pusing. Gejala serangan virus influenza pada anak-anak terkadang disertai dengan diare. Yang kedua, rinitis alergika. Rinitis alergika adalah peradangan hidung akibat alergi. Rinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan, kemudian hidung secara otomatis merespon sehingga terjadilah peradangan pada hidung. Yang ketiga, sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Yang keempat, polip hidung. Polip hidung adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Nah, ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu massa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Yang kelima, hidung tersumbat dan pilek. Hidung tersumbat atau pilek menjadi salah satu penyebab salesma itu sendiri. Penyakit ini menimbulkan lendir yang berlebihan yang bisa mengakibatkan sinus atau peradangan. Yang keenam, anosmia. Anosmia merupakan salah satu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman. Saat mengidap anosmia, seseorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan serta gangguan saluran hidung lainnya. Yang ketujuh dan yang terakhir, dinosmia. Penyakit dinosmia adalah keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Ini terjadi karena terdapat kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan parsial pada saraf olfaktori.